Pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Ini wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane jadi bupati, terus carane duit akeh. Wong alim dhewe rapat titik duit ditakok. Kadang kula nggih sewani tiyang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiai ini ora wani wae kok takok carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangkrut urusan agama. Artinya yang perlu dingerti itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nah, jadi bupati salami temblek orang juta, arah jadi darani dunyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nat. Terkenal donga kula ora mandi. Kok nak mandi ku repot. Jadi dukun. Jadi niki ku repot. Kula gak ada cerita tentang Pak Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula, Bapak Nurian Lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau soleh zaman akhir ku repot, hisabe gede. Udah terkenal wali, dungane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai, terus ngekei duit. Ngemari hisab tok, mergo duit sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek. Intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian berzofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazahi, biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kei diskon. Nah, gerwang ya do bang. Malahnya nak kei diskon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Ini mesti klenik nih. Ini aku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya ada. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewe, ini putus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu di hadis kok nggak mutawatir itu nggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi, kalaupun soha itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Zubair tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau gitu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan, jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci, karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur hilang, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik, nggak semua yang diunek-unek takok no. Kadang wong takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, nih gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar cara nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur, kok ditakoki sing utang ngene apa? 1 miliar. Kulo nu santri, bojone nu 3 wong sugih. Kowe orang kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojone apa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam. Bojo pertama mau napa?
Lah itu nang fikih kan hanya ada sartul ikrah, itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kena arah Mekah tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora kita patah ini ndak. Ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati. Itu kan bingung. Nah saya setelah nunggu Sofur ya jawab bahwa alam nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya. Problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawane di bojo akeh mesti sumpek ngurmat wong itu sitok sumpek kemudian telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Sama ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya ya duko. Baru pertama itu saya melihat ya itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini. Pangeran itu kadang ngersano kabeh iku ana sanksine, cara bahasa modern ana sanksine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balekne ning Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan iku pantese ya ana sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampai misalnya zaman mondok rasa regep terus bareng saya jadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok rasa regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu kalau kiai ini memberi nopo solusi tak film minggatnya yang diteng tiang tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane om jadi. Nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka cari donga, piye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malih tak kenal sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ono wong melarat yo ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya si yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku sing sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritanya Gus Sofur gara-gara setiap pertanyaan niku memaksakan bisa jawab. Jadi kayak ning pondok lho, wis karuan dene Joko Tuwa lho kok ngekeki ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ramu. Sekolahnya kok ora tau buka. Ngono dicawil ijazah laduni yo